Dinamika politik Pilkada Jakarta sepertinya akan semakin memanas dengan berbagai hasil sementara yang menggambarkan persaingan ketat. Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan dua kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Di Jakarta, ketegangan muncul terkait kemungkinan pilkada berlangsung 1 atau 2 putaran. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno optimis jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran sehingga akan digelar pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta sendiri belum mengumumkan secara resmi apakah Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Masih banyak potensi yang terjadi hingga pengumuman resmi hasil KPU pada pertengahan Desember nanti. Jika memang benar putaran kedua terjadi, maka pertarungan antara paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bakal berlangsung ketat. Siapakah di antara mereka yang akan unggul di Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Di tengah rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, muncul kemudian tudingan adanya kecurangan pilkada di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Timur kabarnya. Ini disebutkan oleh Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra begitu ya, menyebutkan bahwa ada kecurangan-kecurangan nih di beberapa TPS di Jakarta Timur, patut diselenggarakan pemilihan suara ulang atau PSU. Nah, sudah sejauh mana itu berlangsung, lalu kemudian apa kemudian dampaknya ke depannya? Apakah bisa menjadi 2 putaran? Kita akan bahas itu pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mbak Titi Anggraini selaku dosen hukum tata negara UI dan juga anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Titi. Lalu ada Mas Billy Mambrasar selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mas Billy. Selamat pagi. Sehat Mas Billy. Sehat. Dan paling ujung, ada yang paling ganteng. Ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Bang Hensat. Selamat pagi. Nggak pakai T. Hensa ya? Hensa ya. Tapi nggak boleh sebar hoax pagi-pagi paling ganteng kan? Itu pelanggaran ya. Pelanggaran itu. Mbak Titi yang bilang ya, bukan saya. Enggak, saya juga nggak nyangka itu dibahas. Baik, saya ingin ke Mas Billy dulu kalau gitu Mas Billy. Ini kan ada desakan untuk digelar pemilihan suara ulang. Sudah sejauh mana? Masih berupa pengajuan? Artinya sudah sejauh mana daerah-daerah yang disinyalir ada tindakan kecurangan di situ? Ya, jadi tim hukum kami telah mengumpulkan barang bukti yang cukup kuat ya. Pertama adalah terkait satu TPS ya, TPS Pinang Ranti, di mana memang secara sengaja dicoblos surat suara untuk kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3. Dan ada buktinya itu? Iya, ada buktinya. Kemudian dan akhirnya ada pemecatan KPPS ya di TPS tersebut, ya sudah terjadi, dan masih ada barang bukti yang lebih lengkap lagi dari TPS-TPS yang lain, nanti disampaikan oleh tim hukum segera mungkin. Kemudian ada juga bukti yang kuat bagaimana masyarakat tidak menerima form C6 ya, karena memang ada perubahan di mana yang sebelumnya dibagikan oleh RT RW yang lebih mengetahui warganya, saat ini dikelola oleh KPPS yang mungkin nggak paham, bahkan ada yang meninggal dapat surat undangan, dapat form gitu. Jadi jadi pertanyaan juga untuk warga, kok ini udah meninggal masih dapat surat suara gitu, surat undangan. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan, menjawab pertanyaan mendasar, kenapa sih akhirnya legitimasi politik menurut kami untuk Pilkada Jakarta kali ini sangat rendah karena 2 faktor. Faktor pertama tadi penyelenggaraan yang tidak profesional, yang udah meninggal dapat undangan, yang datang juga suaranya dicoblos untuk kandidat tertentu. Tapi yang kedua juga adalah bahwa tingginya golput yang kita lihat angka 53%, 53% untuk tahun 57% untuk tahun ini jauh di bawah angka provinsi lain. Terendah. Ya, terendah dan terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta 2017 juga jauh sekali. Jadi sudah sedikit yang milih pun, yang tidak milih pun haknya terambil karena disalahgunakan untuk memilih kandidat tertentu, dan bahkan yang meninggal yang udah nggak ada pun dapat surat suara. Jadi itu kan ini tadi betul-betul contoh di 2 TPS saja. Apakah jumlahnya memang sebanyak yang diperkirakan atau hanya 2 itu? Lebih dari 2 TPS Mas. Tapi nanti untuk resminya akan disampaikan oleh tim hukum kami. Baik. Ya. Bukti-bukti tadi, dugaan kecurangan tadi dan lain sebagainya yang sudah dikumpulkan oleh tim Ridho ini mengindikasi tim Ridho untuk kemudian meminta adanya PSU begitu? Betul, karena kalau kita mengacu kepada DKPP nomor 2 tahun 2017, ya pasal 15 kita melihat tentang, nanti mungkin Mbak Titi bisa juga memberikan komentar,
terkait tentang profesionalitas dalam pelaksanaan undang-undang. Kita bicara dua hal. Pertama adalah profesionalitas dalam penyelenggaraan pilkada. Yang kedua adalah legitimasi politik. Kan mazhabnya pemimpin itu dipilih oleh mayoritas warga yang mempercayakan bahwa pemimpin itu akan membuat keputusan politik dan membuat kebijakan yang terbaik buat warga masyarakat. Tetapi kalau legitimasi politiknya rendah, dan legitimasi itu kan karena dua hal. Pertama, golput udah tinggi. Yang kedua adalah surat suara yang milih sedikit pun itu dipakai untuk nyoblos kandidat lain yang disengaja diarahkan ke sana. Jadi ini legitimasi politik dari yang terpilih kalau ini dibiarkan seperti ini itu sangat rendah. Kita harus kembali kepada idealnya dari proses politik yang sebenarnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Mbak Titi, kalau bicara masalah legitimasi pilkada, hasil pemilu, begitu, apakah memang berkaitan dengan jumlah partisipan pemilih? Ya. Bisa dikaitkan ke situ atau bagaimana? Iya, keabsahan atau legitimasi hukum dari pilkada tidak bergantung pada angka pengguna hak pilih atau voter turnout atau partisipasi ya kalau di kita. Jadi memang berapapun angka pengguna hak pilih itu bisa membuat calon terpilih absah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang bermasalah bisa jadi legitimasi politiknya. Tapi kan itu persoalan yang tidak berdampak secara hukum. Nah, terkait dengan tadi pemungutan suara, apakah bisa dilakukan pemungutan suara ulang? Ya bisa, tetapi ada prasyaratnya. Ya. Misalnya kalau terjadi bencana alam, lalu ada rekomendasi dari Bawaslu, termasuk juga kalau di situasi di TPS, misalnya ada pemilih lebih dari satu menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Lalu kemudian KPPS menandai surat suara, pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur. Ya. Kemudian ada yang merusak surat suara. Makanya contohnya yang di Pinang Ranti tadi ya, ada satu KPPS mencoblos sampai 19 surat suara, itu sama dengan membuat surat suara menjadi tidak berharga kan. Jadi ada kondisi-kondisi spesifik yang harus dibuktikan. Tapi paling dasar adalah tidak bisa kejadian di satu TPS berdampak pada TPS-TPS yang lain. Termasuk tadi soal pemberitahuan memilih, itu disebut dengan formulir C6 pemberitahuan KWK. Memang lebih populer di masyarakat disebut formulir C6. Apakah itu bisa membuat dilakukan pemungutan suara ulang? By law atau berdasar aturan Undang-Undang Pilkada dan juga Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 itu tidak bisa menjadi dasar dilakukan pemungutan suara ulang. Kecuali nanti nih di Mahkamah Konstitusi dibuktikan ada upaya terstruktur, sistematis dan masif membuat pemilih tidak datang ke TPS dengan tidak membagikan, dan itu kemudian mempengaruhi pemilih dan bisa diukur secara konkret. Memang pemilih tidak datang karena misalnya tidak memperoleh surat pemberitahuan atau formulir pemberitahuan, lalu Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi sekali lagi, formulir pemberitahuan bukan syarat untuk menggunakan hak pilih. Syarat untuk menggunakan hak pilih adalah pertama terdaftar di DPT, dan yang kedua divalidasi dengan KTP elektronik. Bagaimana bagi yang belum terdaftar di DPT tapi punya KTP elektronik? Tetap bisa, tapi mencoblosnya antara jam 12 sampai jam 13.00 waktu setempat. Jadi posisi pemberitahuan ini atau undangan atau C6 ini adalah sebenarnya untuk mengingatkan. Makanya dia didistribusikan sebelum hari H. Ya, nanti 27 November mulai jam 7 kita ada pemungutan suara. Apakah kalau dia tidak dapat? Tidak apa-apa. Asalkan dia namanya ada di DPT. Bahkan kita bisa memprint tanda terdaftar di yang namanya cekdptonline.kpu.go.id untuk datang ke TPS. Tapi apakah kemudian misalnya bisa dibuktikan nih secara nyata bahwa itu secara sengaja didesain dan lain sebagainya yang membuat akhirnya pemilih dihalang-halangi untuk pergi ke TPS karena dinarasikan tidak ada formulir pemberitahuan, tidak bisa menggunakan hak pilih. Apakah itu bisa berdampak? Bisa. Tapi itu tidak pada ranah Bawaslu, karena memang di ranah Bawaslu yang bisa membuat rekomendasi pemungutan suara ulang kondisi-kondisi spesifik yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi ada dua ranah, ada ranah pra-MK dan ada ranah di Mahkamah Konstitusinya. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, ini kalau berdasarkan pernyataan tadi dari Mbak Titi untuk bisa menggelar yang namanya pemungutan suara ulang, ini ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Tapi kalau dari kacamata Bang Hensa seperti apa?
Iya, tadi Mbak Titi sudah menjabarkan semua ya. Hanya memang kita lihat dari situasi politiknya. Pilkada kali ini kan memang dikenal ada election fatigue yang luar biasa. Jadi nggak hanya di Jakarta yang kecil ya partisipasinya, tapi beberapa daerah lain juga. Dan ini secara hasil demokrasi sih menyakitkan juga karena siapapun yang menang legitimasinya hanya 53%, 60% gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi juga. Hanya memang secara politik karena Jakarta adalah epicentrum, once misalnya kekeh nih ya, atau kemudian MK memutuskan akan ada PSU, itu daerah lain menurut saya akan ketularan tuh. Jadi semangat untuk PSU-nya juga jadi tinggi daerah lain karena mereka ngelihat di Jakarta kan dengan jarak yang lumayan jauh versi lembaga survei quick count-nya. Nah, kemudian dilaksanakan quick count, dilaksanakan PSU dan itu ternyata berpengaruh, ya akan ada efek domino yang luar biasa. Hanya kan perhitungannya MK tuh selalu begini ya yang saya pelajari. Kalau ada pelanggaran, ini akan mengubah konstelasi suara nggak perbandingannya. Misalnya diklaim kan menangnya 3.000 suara. Ini kalau satu TPS hanya 300-an orang gitu ya. Terus dilakukan PSU-nya cuma 300-an orang. Itu kelihatannya Mahkamah Konstitusi nggak akan memutuskan ada PSU tuh. Karena perhitungannya jadi matematika gitu. Nah, menurut saya memang kan dari awal itu sebetulnya kan kita punya wasit banyak ya. Tapi wasit di pemilu ini terkadang mirip-mirip wasit sepak bola kita gitu. Kualitasnya itu dipertanyakan terus gitu. Padahal setiap kali pemilu pasti ada yang namanya Bawaslu, pasti ada yang namanya DKPP. Tapi terus-menerus ada ketidakpuasan terhadap performa wasit ini nih. Jadi menurut saya kalau kemudian kualitas pemilu kita jelek, si Bawaslu juga mesti bertanggung jawab nih. Bahkan menurut saya si wasit-wasit ini paling duluan nih harus bertanggung jawab dan harus mengakui dirinya memang tidak berkualitas. Jadi kalau bisa tolong nanti Bawaslu selanjutnya yang dipilih kualitasnya lebih baik dari saya ya. Harusnya ngomong gitu. Harus ada pernyataan itu. Oke, tadi Bang Henry mengatakan bahwa ada election fatigue yang luar biasa, kelelahan untuk memilih lah dalam pemilu begitu. Nah, jika kemudian PSU dilakukan, nah bagaimana nih antisipasi untuk election fatigue tadi? Karena sepanjang sejarah biasanya kalau ada pemilihan suara selanjutnya atau putaran 2 misalnya, pasti jumlah partisipasi akan lebih sedikit biasanya. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Usai jeda kita akan bahas. Tapi ini apa kabar Indonesia Pagi. Ya, tadi tim Ridho mengatakan sudah mengantongi bukti-bukti dan mendesak adanya PSU, berharap adanya putaran kedua begitu ya. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, apakah memang optimistis ini bisa mengubah hasil dari yang apa kita lihat sekarang? Dan bagaimana kemudian strateginya nanti kemudian menanggapi adanya pilkada fatigue tadi? Election fatigue seperti apa tuh? Jadi sedikit kembali ke mengapa sih kita mempertanyakan proses ini? Karena kalau kita lihat kenapa ada proses demokrasi, kenapa ada pilkada? Karena kita ingin memilih pemimpin yang dipilih oleh mayoritas warga yang mempercayakan hak politik mereka kepada pemimpin tersebut. Itu kenapa ada proses demokrasi. Sekarang, kalau proses demokrasi itu tidak berjalan dengan ideal, di mana yang memilih juga 50% doang dari populasi, itu sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain, dibandingkan dengan sejarah pilkada sebelumnya. Yang kedua, yang milih pun suaranya disalahgunakan, gitu kan? Ada bansos diberikan H-1 sebelum pilkada, bahkan pada saat hari pilkada dilakukan dan seterusnya. Artinya hak politik mereka di-abuse. Udah yang milih sedikit, fatigue katanya, yang milih pun hak politiknya di-abuse, yang nggak milih pun hak suaranya disalahgunakan. Jadi ini melanggar prinsip demokrasi yang ada, di mana tidak ada legitimasi politik terhadap yang nanti terpilih atau dinyatakan terpilih, walaupun secara teknis dan secara hukum mereka bisa menang. Jadi yang kami kejar itu dulu. Jadi mohon dipahami bahwa ini bukan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, tapi memastikan bahwa demokrasi berjalan kembali sesuai dengan the ideal demokrasi. Yang kedua, kalau ditanya optimis atau nggak optimis, kita optimis. Kita punya strategi yang sangat kuat untuk maju di putaran kedua, di mana kita akan menyasar, di mana kita akan menyasar mayoritas pemilih. Ya, misalnya pertama mayoritas yang nggak memilih ya, 43% itu 90%-nya adalah Gen Z yang memutuskan untuk nggak datang milih. Anak muda banyak yang nggak peduli dan nggak milih. Ini menjadi ceruk suara yang akan kita sasar dan kita semangatnya itu lebih kepada ayo kita rayakan pesta demokrasi ini gitu, agar
legitimasi politik dari pemimpin yang nanti kita pilih itu diterima dengan baik. Ya, gimana caranya kemudian mengajak mereka kalau misalnya kita melihat berkaca dari sejarah, setiap ada putaran kedua lah atau PSU pasti jumlah menurun. partisipannya lebih sedikit. Tapi tidak serta-merta benar, Mas. Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua itu lebih banyak. Lihat aja angkanya. Karena Lebih kan banyak pada yang tahun milih. 2017 itu polarisasi Kondisinya berbeda dong. Bukan PSU, Iya, tapi iya. putaran kedua. Tapi argumen bahwa kemudian memilih nanti akan lebih rendah karena orang capek, karena orang nggak tertarik, tidak juga. Karena walaupun itu ada putaran kedua, yang memilih jauh lebih banyak. Itu yang kita kejar, bahwa proses demokrasi ini harus ideal, harus lebih banyak yang berpartisipasi, agar pemimpin yang nanti terpilih benar-benar dipilih oleh mayoritas warga. Oke, bagaimana cara yang didorong oleh tim Ridho begitu untuk partisipasinya meningkat begitu jika nanti PSU? Yang pertama kita perjuangkan dulu agar proses hukum ini berjalan dengan baik, pembuktian juga kuat, dan hak-hak politik warga yang terabaikan, yang di-abuse itu bisa kembali. Itu dulu proses yang kita prioritaskan untuk saat ini. Untuk strategi tentunya namanya strategi pasti kita akan launch pada saatnya nanti. Baik, Mbak Titi, untuk pembuktian ini kan bukan satu hal yang mudah ya. Betul. Pernah nggak dalam sejarah ini pernah terbukti ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif seperti itu? Kalau pada level pra-MK atau sebelum MK oleh Bawaslu itu relatif yang diperintahkan untuk PSU sedikit sekali. Dan perintah atau rekomendasi ya, bahasanya kalau dari Bawaslu itu rekomendasi karena pemilih tidak mendapat undangan, itu saya kira hampir tidak ada ya. Kecuali kalau kemudian memang misalnya dibuktikan bahwa tadi seperti di Pinang Ranti ya, dicobloskan sekian surat suara, tapi kan itu kasuistis. Yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan di PSU itu tidak boleh loh ada kampanye. Karena dia hanya pemungutan suara ulang, tidak boleh ada aktivitas kampanye. Berarti mengajak tadi bilang nggak bisa dong? Nah, kalau Tadi aturannya kami tidak mengatakan bahwa kami akan kampanye loh. ya misal ini kan tambahan ya, tidak boleh ada aktivitas kampanye karena dia sifatnya kan hanya mengulang pemungutan suaranya, karena ini terkait dengan laporan dana kampanye dan lain sebagainya. Lalu yang berikut juga terkait dengan pemungutan suara ulang di beberapa atau kemudian di sejumlah daerah atau di seluruh TPS itu dimungkinkan bila ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia harus ke MK dulu nih. Nah, harus ke MK itu kalau Jakarta karakternya beda dengan daerah lain. Jakarta adalah kepentingannya supaya bisa masuk ke putaran kedua. Karena kan 50% plus 1. Kalau daerah lain untuk mempengaruhi perolehan suara supaya dia menjadi calon terpilih. Di Undang-Undang Pilkada kita pasal 158 itu disebutkan ada syarat selisih untuk bisa mengajukan perselisihan hasil di pilkada. Berapa tuh, Mbak? Meskipun saya tidak setuju ya dengan syarat selisih, tapi MK masih mengadopsi itu. Kalau daerahnya populasinya 6 sampai 12 juta seperti Jakarta, syarat selisihnya adalah 1%. Kecuali kalau dia ini bisa disimpangi syarat selisih 1% ini kalau bisa dibuktikan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Jadi 3 ini harus dibuktikan. Terstruktur artinya dia melibatkan aparatur negara, melibatkan penyelenggara pemilu. Sistematis adalah dia disiapkan secara matang, berstrategi untuk melakukan kecurangan sedemikian rupa, dan masif dia berdampak di mayoritas daerah. Kalau Bawaslu itu menafsirkan dengan 50% lebih. Nah, itu yang disebut dengan kecurangan atau pelanggaran terstruktur 50% sistematis dari jumlah TPS yang masif. ada. Betul. Itu kalau dalam versinya Bawaslu. Nah, jadi antara itu dia memang betul kata Mas Hensat tadi, Hensat atau Hensa ya, mempengaruhi perolehan suara atau dalam konteks Jakarta mempengaruhi bisa masuk ke putaran kedua atau tidak. Dan kalau dari basis selisih suara saja itu 1%. Nah, terkait dengan angka pengguna hak pilih, kalau kita lihat yang kurang dari 50% itu selain Jakarta juga ada Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bahkan angka partisipasinya lebih rendah daripada Jakarta begitu. Jadi dalam konteks ini kita juga harus menempatkannya secara proporsional. Keadilan pemilu itu adalah hak dari setiap pasangan calon untuk memperjuangkan hak untuk dipilih ya secara jujur, adil dan demokratis. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat harus diedukasi soal langkah hukum itu harus terukur, betul-betul ditopang oleh bukti yang yang cukup begitu ya, sehingga tadi kita betul-betul memaknai demokrasi ini dengan prinsip-prinsip yang sesuai. Oke. Bang Henry, kalau kita lihat, kalau kita berandai-andai lah, misalnya ini masuk ke putaran kedua, gugatannya diterima misalnya, lalu kemudian masuk ke putaran kedua, apakah ini kondisi 2017 di mana partisipan pemilih di putaran kedua lebih banyak itu bisa terjadi di tahun ini atau gimana?
Iya, sampai hari ini sejarah Pilkada Jakarta itu masih berulang. Saya udah pernah katakan kan, incumbent nggak bisa 2 periode. Yang unggul di survei di awal-awal, di ujung-ujungnya kecil. Kesalip. Nah itu kan masih ada. Nah kalau ada putaran kedua ada satu sejarah lagi. Yang menang di putaran pertama, kalah di putaran kedua. Gitu. Tapi ya nanti kita lihat aja. Saya sih terus terang ya, kalau ada paslon kemudian yang menggugat hasil pemilu berdasarkan apa yang dia tahu ada kecurangan, itu sih saya seneng gitu, karena demi perbaikan demokrasi. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya terjadi di Jakarta, jadi kalau kemudian terjadi di daerah-daerah lain, dan si paslon merasa dia dizolimi secara demokratis, gitu ya, dia dizolimi secara demokratis, kemudian warganya juga dizolimi, demokrasinya tidak bisa berjalan lancar, ya gugatlah. Lakukan itu. Bukan hanya untuk dirinya dan suaranya, tapi juga untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Karena kalau ada kesalahan-kesalahan, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, didiemin, ya bakal begini lagi gitu. Misalnya, ada pelaksanaan pilkada kan memang nanti diusulkan kalau bisa jangan 1 tahun yang sama dengan pilpres gitu ya. Diusulkan ada lagi, PJ lagi 2 tahun gitu ya, supaya tidak bersamaan. Jadi 2029 ada PJ 2 tahun, jadi 2031 baru ada pilkada lagi. Ya silakan aja. Namanya juga demokrasi. Kita kan juga nggak tahu model demokrasi apa yang terbaik. Tapi kalau kemudian ternyata demokrasi justru membunuh negara, pada saat demokrasi justru merugikan masyarakat, ya evaluasi aja terus, nggak apa-apa. Jangan kemudian pasrah, saya udah kalah, ya udahlah gitu, nanti ikut lagi. Ya jangan gitu juga gitu. Jadi diperjuangkan aja terus, karena ya jangan-jangan emang demokrasinya juga lagi mikir-mikir, ini cocok nggak saya ada di Indonesia? Jangan-jangan Indonesia ini not my type gitu. Ya boleh ya. Jadi maksud saya adalah kita berjuang aja terus. Berjuang terus, jangan pasrah. Itu yang disampaikan oleh Bang Hensat. Nah, masih kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dialog kita bersama dengan ketiga narasumber kita. Kami berikan satu kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup, mulai dari Bang, silakan. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini bukan tentang paslon kami, ini tentang hak politik, hak demokrasi dari warga masyarakat Jakarta. Hanya 53% yang memilih, dan itu pun yang tidak memilih, golput yang tinggi, itu suaranya juga diambil secara tidak sah dan dicurangi. Jadi kita tidak ingin masyarakat dicurangi, kita ingin agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan idealnya. Kita akan bertarung demi demokrasi yang baik dan ideal untuk Jakarta, dan agar kemenangan dari calon gubernur dan gubernur yang nanti terpilih memang betul-betul merepresentasikan legitimasi politik dari warga Jakarta. Itu yang kami perjuangkan. Oke, yang bisa dilakukan adalah berjuang dulu ya, seperti yang disampaikan oleh. Tapi kan ada tadi minimal 1% selisih suara, itu tidak terpenuhi sekarang, agak sulit. Ada banyak persyarat yang tadi ya, walaupun ada persyarat teknis, ada persyarat hukum, ada persyarat politik, semuanya kita perjuangkan, bukan hanya satu aspek aja. Oke, Mbak Titi, dengan selisih 1% suara sepertinya akan sulit terpenuhi. Kalau TSM-nya misalnya berhasil dibuktikan begitu, tapi 1% suaranya ini jadi kendala nggak di situ? Ya, lagi-lagi nanti ada sidang pendahuluan. Itu pentingnya di sidang pendahuluan untuk membuktikan. Jadi nanti para pihak itu akan didengar, para pemohon ya dalam hal ini kalau jadi ke MK, lalu termohonnya adalah KPU Jakarta. Dan ada pihak terkait nanti. Pihak terkait tentu yang berkepentingan ya, nomor 3 misalnya. Semua akan didengar dari sana. MK akan memberikan putusan setelah apakah akan lanjut ke pembuktian atau tidak. Jadi bergantung pada kualitas permohonan. Tapi juga saya setuju ya, kita memang harus mengevaluasi penyelenggara. Memang realitasnya adalah di lapangan surat pemberitahuan banyak yang tidak didistribusikan. Apakah karena alasan teknis, alasan tidak berjumpa dengan pemilih, lalu juga alasan pertimbangan sudah saling kenal begitu ya. Termasuk juga di TPS di seluruh Indonesia dari beberapa relawan kami, termasuk juga mahasiswa saya di FHUI, itu datang ingin memfoto C hasil di Jawa Barat, di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur terjadi. Itu tidak boleh memfoto hasil oleh KPPS. Jadi penyelenggara pemilu memang harus berbenah. Jadi itu saya setuju begitu. Tempatkan ini sebagai bukan hanya untuk kepentingan paslon, tapi kepentingan untuk memperbaiki kualitas pilkada dan demokrasi kita. Satu sisi juga nanti kalau proses hukum sudah dijalankan,
bisa menerima hasil apa yang sudah diputuskan dan kita lanjut ke depan begitu. Oke, berbenar dan juga melakukan evaluasi. Bang Hensat. Ya kan cerita pilkada ini banyak. Ada yang tiba-tiba didiskualifikasi, yang didiskualifikasi suaranya lebih banyak dari yang ikut gitu. Tapi ya, karena dia baru ya. Nah, itu dia. Itu juga sebenarnya inkonstitusional tuh tanpa menyediakan kolom kosong. Nah, itulah makanya maksud saya adalah kalau memang ada cerita-cerita yang lucu-lucu, kan Anda ini kan maju pada saat mendapatkan rekomendasi mewakili keinginan rakyat. Kemudian pada saat dilaksanakan pilkada, Anda juga dipilih oleh rakyat. Walaupun tiba-tiba didiskualifikasi seperti Banjarbaru itu, padahal dia menang, ya berjuang aja. Apa yang terjadi di Jakarta ini harusnya jadi penyemangat daerah lain untuk membuka misteri-misteri yang ada di daerah itu. Ada apa? Misalnya ada cuma 60% partisipasinya, ada yang 50% partisipasinya. Ada apa? Lihat Jakarta. Mereka tidak menyerah begitu saja. Kayak lagunya The Massive ya, jangan menyerah. Gitu. Jadi yang lain ikut aja. Ini berjuang bukan untuk kemenangan Anda, tapi untuk kepentingan rakyat. Mantap, cakep. Iya, terlepas dari apapun hasil gugatannya, yang penting adalah evaluasi ke depannya agar pelaksanaan pilkada ke depannya juga menjadi lebih baik dari yang sudah berlangsung saat ini. Terima kasih semuanya, Mbak Titi, Mas Billy, Bang Henry, sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.